Setiap kata yang menggunakan rangkaian huruf ba, ain dan sa memiliki makna di antara makna-makna tersebut tadi. Tidak ada yang bisa menidurkan makhluk, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada obat tidur yang bisa membuat manusia tertidur, kecuali Allah menghendakinya untuk tertidur. Allah yang menghidupkan tanah yang tadinya gersang dan mati. Allah yang menumbuhkan di atasnya berbagai pepohonan. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Membangkitkan. Tiada yang patut disembah selain Allah, tiada yang bisa dijadikan sandaran selain hanya Allah. Hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepadanya kita akan kembali. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu asma Allah adalah Al-Baits yang maknanya berkisar pada kebangkitan, mengutus seseorang, atau membangkitkannya, atau menuju suatu tempat, atau mendorong untuk melaju, atau menghidupkan kembali makhluk yang mati dan membangkitkannya dari alam kubur. Setiap kata yang menggunakan rangkaian huruf ba, ain dan sa memiliki makna di antara makna-makna tersebut tadi. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa kata yang tersusun dari ketiga huruf ini menggerakkan yang diam dan menampakkan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Baits, yang Maha Membangkitkan karena akan ada saatnya manusia tidak berdaya. Baik tidak berdaya karena kurang ilmu, tidak berdaya karena kurang iman, tidak berdaya karena kurang finansial, atau tidak berdaya karena kurang sehat. Akan ada saatnya kita tidak berdaya. Dan yang terberat adalah tidak berdaya karena ajal tiba. Allah yang menggenggam segala makhluk, maka kuasa membangkitkan segalanya. Karena kita semua ada dalam kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu, yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Tidak ada yang bisa menidurkan makhluk, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada obat tidur yang bisa membuat manusia tertidur, kecuali Allah menghendakinya untuk tertidur. Tidak ada yang bisa menjamin tidur malam kita akan berlanjut dengan bangun kembali di pagi hari. Tidak ada yang bisa menjaminnya karena hanya Allah yang kuasa membangkitkan kita kembali. Oleh karena itulah dalam doa sebelum tidur kita mengucap, Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, dengan namamu ya Allah hamba hidup dan dengan namamu hamba mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berwudu sebelum tidur, membaca Al-Fatihah dan berdoa. Mengapa?
Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan bangun kembali atau tidak. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha membangkitkan makhluk yang mati, tidak ada yang sulit bagi Allah. Sebagaimana firman-Nya, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Allah yang menghidupkan tanah yang tadinya gersang dan mati. Allah yang menumbuhkan di atasnya berbagai pepohonan. Semoga kita semakin meyakini keagungan dan kebesaran Allah dan semakin dekat dengannya. Dan semoga Allah kelak membangkitkan kita kembali dalam keadaan yang selamat. Amin ya robbal alamin.